Pernah nggak sih Anda dapat pesan suara aneh gitu? Misalnya nih, dari nomor nggak dikenal, tapi kok suaranya mirip banget sama katakanlah ibu Anda. Terus tiba-tiba minta transfer cepat, alasannya darurat banget. Katanya, wah abis nabrak kucingnya pejabat penting gitu. Wah, itu spesifik sekali ya. Iya kan? Kedengarannya familiar suaranya, tapi permintaannya aneh banget. Nah ini bukan cuma skenario iseng loh. Kita sekarang mau coba telusuri lebih dalam fenomena penipuan pakai cloning suara atau voice deepfake itu. Yang lagi marak banget katanya. Betul, betul. Kita pakai materi yang udah ada nih. Yuk kita bongkar bareng-bareng lah ya gimana cara kerjanya biar kita semua nggak kejebak gitu. Iya, benar sekali. Skenario tani itu yaitu contoh nyata dari deepfake suara. Jadi ini tuh teknologi AI, kecerdasan buatan, yang memang dipakai buat niru suara seseorang. Dulu mungkin kedengerannya kayak di film-film fiksi ilmiah ya. Tapi sekarang ini udah jadi modus penipuan yang, ya ampun, makin sering kita dengar kasusnya. Dan kasusnya ini beneran nggak main-main ya jumlahnya. Saya lihat data kita ini peningkatannya di Indonesia itu sampai 1.550%. Gila nggak tuh? Wow, 1.550% ya. Itu tinggi sekali. Tinggi banget kalau pakai istilah di materi kita nih. Naiknya itu meledak kayak harga cabai pas lagi langka-langkanya. Cukup bikin kaget kan? Iya, perumpamaan yang pas itu. Yang menarik di sini tuh, bukan cuma soal teknologinya aja ya. Tapi gimana cara si penipu ini manfaatinnya? Gimana tuh? Ya, selain pura-pura jadi anggota keluarga kayak tadi, modus lain yang juga sering muncul itu misalnya nyamar jadi atasan. Tiba-tiba WhatsApp, minta tolong. Tolong dong lunasi pinjol saya dulu, nanti saya ganti. Atau pacar yang merengek minta top up game. Oh, ada juga yang gitu ya? Ada. Bahkan ada loh yang lebih nekat. Ngaku pejabat, terus minta dana pengamanan. Ya ampun. Semuanya pakai suara tiluan AI itu. Intinya sih mereka selalu ciptakan situasi yang mendesak banget dan mainin kepercayaan kita sama suara yang kita kenal itu. Oke. Jadi kuncinya di urgensi sama suara familiar ya? Kedengarannya jadi agak sulit ya buat dideteksi kalau gitu. Tapi pasti ada celahnya lah ya. Di materi kita ini ada petunjuk nggak sih soal ciri-ciri suara palsu yang bisa kita kenalin gitu? Tentu ada. Meskipun AI ini makin canggih ya, seringkali masih ada jejak digitalnya lah istilahnya. Menurut info yang kita punya nih, nada bicaranya itu cenderung agak datar. Kayak orang lagi baca naskah, kurang ada emosi gitu. Oh, kayak robot gitu ya? Mirip lah, kayak kurang luwes. Terus pengucapannya kadang juga agak kaku, atau nggak natural. Mungkin ada jeda yang aneh, atau ada kata yang keseleo pengucapannya. Selain nada bicara sama pengucapan, ada lagi nggak mungkin dari kualitas suaranya sendiri? Bisa jadi. Kadang kalau kita dengarkan baik-baik, ada semacam noise aneh di latar belakang. Kayak, gangguan statis digital yang nggak wajar gitu. Oke. Dan yang paling penting nih, coba perhatikan polanya. Penipu ini hampir selalu mendesak. Nggak mau kasih kita waktu buat mikir. Maunya kita langsung cepat bertindak. Langsung transfer gitu misalnya. Desakan ini, wah ini senjata utama mereka. Paham. Jadi kelemahan AI buat niru emosi sama desakan psikologis ini justru jadi kunci buat kita ya. Nah, ini nyambung ke pertanyaan penting nih. Kalau kita udah mulai curiga, apa yang harus kita lakukan? Apa aja nih langkah perlindungan yang disarankan dari materi kita? Oke, langkah paling krusial. Nomor 1, itu verifikasi ganda. Jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah percaya cuma dari satu pesan suara yang mencurigakan itu. Verifikasi ganda ya? Maksudnya? Langsung hubungi nomor asli orang yang bersangkutan. Tapi lewat panggilan telepon biasa ya, jangan lewat aplikasi pesan yang sama. Pastikan langsung dari orangnya. Sebetulnya, ini bukan cuma soal teknis loh, tapi juga soal melatih diri kita untuk nggak langsung percaya gitu aja sama apa yang kita dengar di dunia digital. Oh iya juga ya. Kan cloning suara ini intinya ngebaca kepercayaan kita pada suara itu kan. Jadi verifikasi itu kayak ya kita ambil lagi kendali atas naluri percaya kita itu. Wah, dalam juga ya, mengambil kendali naluri percaya. Oke, selain verifikasi, apa lagi nih? Mungkin soal biar nggak panik gitu. Tepat sekali. Jangan panik. Ingat, penipu itu sengaja bikin kita panik, biar logika kita nggak jalan. Jadi, tetap tenang itu penting banget. Lalu, ada tips menarik nih. Coba buat semacam kode keluarga. Kode keluarga? Gimana tuh? Ya,
Semacam kata sandi atau mungkin pertanyaan rahasia yang cuma diketahui sama anggota keluarga inti. Dipakai pas ada situasi darurat sungguhan. Ini bisa jadi filter yang efektif loh. Oh, kayak password keluarga gitu ya? Boleh juga idenya. Nah, kalau secara teknis nih, di aplikasi kita ada yang bisa kita lakukan nggak? Ada, dan ini sangat disarankan. Aktifkan verifikasi dua langkah atau two-factor authentication, 2FA, di aplikasi pesan Anda, kayak WhatsApp misalnya. Oke, 2FA ya? Iya, ini nambah lapisan keamanan ekstra buat akun Anda. Dan terakhir nih, tapi nggak kalah penting, edukasi orang sekitar. Kasih tahu keluarga, terutama mungkin orang tua kita yang lebih sepuh, teman-teman, soal modus penipuan ini. Semakin banyak yang sadar, kan semakin susah juga penipu cari mangsa. Oke, sip. Jadi bisa kita simpulkan ya, di zaman sekarang ini ternyata bukan cuma foto atau video aja yang bisa dipalsuin, suara pun bisa banget. Jadi kalau Anda dengan suara orang yang Anda kenal minta sesuatu yang aneh, apalagi nyangkut uang, dan caranya maksa, mendesak, wah, langsung pasang radar curiga deh. Ingat, buat verifikasi, jangan panik. Terus ide kode rahasia keluarga tadi juga menarik buat dicoba. Betul. Dan ini semua mungkin membawa kita pada satu pemikiran penutup ya untuk Anda renungkan juga di rumah. Seiring teknologi AI cloning suara ini jadi makin canggih, makin mudah diakses juga nantinya, gimana ya caranya kita bisa benar-benar yakin sama keaslian suara yang kita dengar dalam komunikasi digital kita sehari-hari? Iya juga ya. Dan apa dampaknya nanti buat fondasi kepercayaan kita dalam interaksi? Mungkin ini tantangan besar kita bersama ya ke depannya.